Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nur Uswatun Hasanah, Rahma Audina Irwandari, Salsabila, dan Silva Surakmalia akan menjelaskan tentang unsur periode keempat. Nama unsur periode 4. 1. Ada skandium atau Sc, 2. Titanium, 3. Vanadium atau F, 4. Krom atau Cr, 5. Kobalt atau Co, 6. Mangan atau Mn, 7. Besi atau Fe, 8. Nikel atau Ni, 9. Tembaga atau Cu, dan 10. Seng atau Zn. Sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur adalah sifat-sifat yang ada hubungannya dengan letak unsur pada sistem periodik. Sifat-sifat tersebut berubah dan berulang secara periodik sesuai dengan perubahan nomor atom dan konfigurasi elektron. Jaring-jaring atom. Jaring-jaring atom merupakan jaringan elektron terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Kemudian, energi ionisasi. Jika dalam suatu atom terdapat elektron di luar subkulit yang baik, elektron ini cenderung mudah lepas. Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Faktor yang mempengaruhi keelektronegatifan adalah gaya tarik dari inti dan jaringan-jaringan atom. Kemudian, afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang Sifat logam. Sifat-sifat logam dalam sistem periodik makin ke bawah makin bertambah dan makin ke kanan makin berkurang. Kemudian kereaktifan artinya mudah bereaksi. Selanjutnya, kelimpahan unsur transisi periode keempat. Yang pertama, skandium. Skandium adalah unsur yang jarang terdapat di alam, walaupun ada, umumnya terdapat dalam bentuk senyawa dengan bilox plus 3, seperti skandium klorida, oksida, dan sulfat. 2. Titanium. Titanium merupakan logam ke-9 terbanyak meliputi 0,6% dari kerak bumi. Ketiga, vanadium merupakan unsur yang cukup banyak, terdapat 0,02% kerak bumi dan ditemukan pada beberapa macam biji. Salah satu biji yang penting secara komersil adalah V2O5. Selanjutnya, kromium merupakan logam keras berwarna putih, ditemukannya di alam sebagai biji krom besi yaitu kromit yang banyak ditemukan di Sumatera Barat, Utara, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya, mangan merupakan logam yang keras dan rapuh. Biji mangan yang utama adalah pirolusit. Potensi mangan terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ferrum atau besi adalah logam yang paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih cukup lunak dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Salah satu contohnya hematit, limotit, siderit, pirit, dan ilmenit. Ferrum tersebar di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kobalt. Walaupun kobalt relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smaltit, dan kobalt dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomis. Selanjutnya, nikel. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi berada pada peringkat ke-24, terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, dan belerang. Selanjutnya, cuprum atau Cu. Cuprum atau tembaga merupakan logam transisi berwarna merah coklat, berupa logam lunak tetapi kuat. Ditemukannya dalam pada batuan tertentu. Potensi tembaga terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, seng atau Zn. Seng terdapat di alam sebagai senyawa sulfida, seperti seng blende sebagai senyawa karbonat kelamin, dan senyawa sindikat seperti hemimorfit. Proses pembuatan dan reaksi unsur periode keempat. 1. Skandium. Skandium dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Maka reaksinya yaitu Sc3+ ditambah 3Cl- menjadi ScCl3. 2. Titanium. Produksi titanium dilakukan dengan mengalirkan gas klorin pada titanium dioksida sehingga terbentuk titanium tetraklorida. Maka persamaannya yaitu titanium dioksida ditambah karbon ditambah 2 klorin menjadi titanium tetraklorida ditambah karbon dioksida.
Kemudian titanium tetraklorida yang terjadi direduksi dengan logam magnesium pada suhu tinggi bebas oksigen, sehingga persamaan reaksinya yaitu titanium tetraklorida ditambah 2 magnesium menjadi titanium ditambah 2 magnesium klorida. 3. Vanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi vanadium pentaoksida dengan reduksi campuran silikon dan besi. Silikon dioksida yang dihasilkan direaksikan dengan kalsium oksida sehingga membentuk kerak CaSiO3. Sehingga persamaan reaksinya yaitu 2 vanadium pentaoksida ditambah 5 silikon menghasilkan 4 vanadium ditambah besi ditambah 5 silikon dioksida. 4. Kromium. Logam krom dibuat menurut proses gold cymide dengan jalan mereduksi Cr2O3 atau kromium 3 oksida dengan logam aluminium. Maka dapat direaksikan dengan Cr2O3 atau kromium 3 oksida ditambah 2 aluminium membentuk aluminium oksida ditambah 2 kromium. 5. Mangan. Cara pembuatan mangan yaitu yang pertama mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Yang kedua proses aluminotermi dari senyawa NO2 yaitu dengan persamaan reaksi. Tahap pertama 3 mangan dioksida menghasilkan 3 mangan tetroksida ditambah oksigen. Tahap kedua 3 mangan tetroksida ditambah 8 aluminium menghasilkan 9 mangan ditambah 4 aluminium oksida. 6. Besi. Ferum atau besi dapat diperoleh dengan cara mengekstraksi bijinya dalam tanah hembus atau tanah tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanah tinggi, yaitu biji besi, karbon atau batu kapur, FeCO3. Persamaan reaksi yang didapat yaitu FeCl2 atau besi 2 klorida menghasilkan besi 2+ ditambah 2 klorin min. 7. Kobalt. Unsur kobalt diproduksi ketika hidroksida hujan. Akan timbul natrium hipoklorit yaitu dengan reaksi 2 kobalt ditambah natrium hipoklorit ditambah 4 hidroksida ditambah air menghasilkan 2 kobalt air 3 kali ditambah natrium klorida. COOH yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambahkan dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobalt metal dengan reaksi 2 COOH 3 kali menghasilkan CO2O3 ditambah 3H2O. 8. Nikel. Biji nikel dibentuk dengan dipanggang di udara untuk menghasilkan nikel 2 oksida lalu direduksi dengan karbon sehingga menghasilkan persamaan reaksi yaitu nikel ditambah 2 klorin menghasilkan besi 2 klorida. 9. Tembaga. Cu2S ditambah kerak FeSiO3 dioksida dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut dengan tembaga blister yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk memperoleh kemudian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4 atau tembaga 2 sulfat. Maka menghasilkan reaksi yaitu 4 kalkoporit berikatan dengan 9 oksigen menghasilkan 2 tembaga 1 sulfida ditambah 2 besi 3 oksida ditambah 6 sulfur dioksida. Kemudian tembaga 1 sulfida akan berikatan dengan 3 oksigen menghasilkan 2 tembaga 1 oksida ditambah 2 sulfur dioksida. Lalu tembaga 1 oksida yang dihasilkan akan berikatan dengan tembaga 1 sulfida membentuk 6 tembaga ditambah sulfur dioksida. 10. Zinc. Zinc dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamain dengan arang biji-biji zinc yang utama. Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji zinc untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Atau pembuatan seng dapat dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar, sehingga menghasilkan reaksi
2 seng sulfida berikatan dengan 3 oksigen menghasilkan 2 seng oksida ditambah 2 sulfur dioksida. Kemudian seng oksida yang dihasilkan akan berikatan dengan karbon menghasilkan seng ditambah karbon monoksida. Manfaat unsur periode 4 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, skadium atau SC. Penggunaan utamanya dari segi isi padu adalah alloy aluminium skandium untuk industri aeroangkasa dan juga untuk peralatan olahraga seperti sepeda dan bat baseball. Kedua, titanium atau Ti. Digunakan sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca, dan lain-lain. Digunakan sebagai katalis pada industri polimer dan digunakan sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. 3. Vanadium atau V. Untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti permobil dan umumnya digunakan untuk paduan dengan logam lain seperti baja tahan karat. 4. Kromium atau Cr. Berguna untuk mengeraskan baja dan digunakan untuk katalis dan untuk pewarna gelas serta untuk membentuk batu bata. Kelima, ada mangan atau Mn. Mangan ini digunakan sebagai depolarizer dan sel kering baterai dan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. 6. Besi atau Fe. Sebagai logam, besi memiliki kegunaan paling luas dalam kehidupan seperti untuk konstruksi atau rangka bangunan. FeOH3 digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak dan FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta. 7. Kobalt atau Co. Untuk paduan logam atau baja kobalt digunakan sebagai bahan magnet permanen dan garam kobalt telah digunakan selama berabad-abad untuk menghasilkan warna biru brilian yang permanen pada kaca dan lain-lain. Ke-8 ada nikel atau Ni. Nikel digunakan sebagai zat tambahan pada besi tuang dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Kedua, untuk pelapis besi atau pernikel, dan ketiga sebagai katalis. 9. Ada tembaga atau Cu. Tembaga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk kabel listrik, bahan uang logam, dan untuk bahan mesin pembangkit tenaga uap. Terakhir ada seng atau Zn. ZnO digunakan untuk bahan cat untuk memberikan warna putih, serta digunakan untuk pembuatan salep seng atau ZnO Vaseline.